teknik ortodok dan teknik tolak punggung dalam gerak dasar tolak peluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian di rumah tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ayah bunda di rumah kami doakan juga tetap selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Terima kasih ayah bunda untuk pendampingannya di rumah. Ya mohon maaf ini masih dalam pandemi ya. Alhamdulillah ini kita masih bisa berjumpa di materi atau pembelajaran daring ya, biarpun tetap daring tetap semangat ya. Baik anak-anak, untuk melanjuti bab berikutnya yaitu tentang atletik ya. Ini kita akan membahas tentang tolak peluru ya. Jadi tolak peluru itu anak-anak itu termasuk dalam cabur atau cabang olahraga atletik. Sebelum kita mulai anak-anak, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita dimudahkan, dilancarkan dalam proses pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk tolak peluru ya, itu ada beberapa teknik ya yang disampaikan di awal tadi adalah teknik ortodok dan teknik tolak punggung ya. Mari kita bahas sama-sama dulu. Dibuka buku paket mass medianya di halaman 39. Sudah? Oke. Untuk lapangan tolak peluru, nah itu berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 meter anak-anak. Jadi bentuk lapangannya itu berbentuk lingkaran dengan sektor tolakan tolak peluru adalah 45 derajat anak-anak ya. Nah, untuk tolak peluru dinilai berdasarkan jauh dekatnya tolakan ya. Jadi tolak peluru itu berdasarkan jauh dekatnya tolakan ya, di mana peluru itu nanti yang dinilai adalah titik terjauhnya. Jadi biasanya nanti ada kesempatan 3 kali biasanya pun ya. Ada 3 kali kesempatan di mana kalian bisa memilih yang terjauh itu yang diambil ya. Kemudian jatuhnya peluru tidak boleh keluar dari sektor tolakan ya, harus berada di sektor yang 45 derajat tadi ya. Peluru ditolak atau didorong dengan menggunakan kekuatan satu tangan yang terkuat. Berarti tangan yang mana yang terkuat ya menurut kalian? Itu didorong anak-anak, bukan dilempar. Jadi kalau didorong itu seperti ditolakkan. Ini ya, didorong ya, bukan dilempar. Sekali lagi ya, banyak yang fatal itu kebanyakan adalah dilempar. Nah itu salah, bisa diskualifikasi. Yang betul adalah didorong ya. Nanti akan Pak praktekkan ya setelah pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Selain kekuatan, olahraga tolak peluru memerlukan koordinasi gerakan, ketangkasan, dan kemampuan gerak menolak ya. Jadi ada kekuatan yang perlu disiapkan, kemudian ada olahraga peluru memerlukan koordinasi gerakan dari gerakan awalan ya sampai gerakan tolakan ya. Kemudian ada ketangkasan. Nah, itu. Ketiga tersebut sangat penting untuk mencapai jarak maksimal tolakan ya. Jadi kalau sudah bisa koordinasi gerakan dengan baik, kekuatannya juga didapat dengan baik, itu akan menciptakan apa? Jauh. Nah, pelurunya itu akan jauh dekatnya bisa dilihat nanti ya. Baik, di sini ada teknik dasar tolak peluru. Yang pertama adalah cara memegang pelurunya. Nah, itu sekilas ya. Nah, peluru dalam tolak peluru terbuat dari logam besi dan berbentuk bola. Nah, ini Pak Antar ada contohnya anak-anak, seperti ini ya. Nah, ini untuk putra dan ini untuk putri anak-anak. Nah, ini lumayan berat ini anak ya. Ini yang untuk juniornya ya, yang Pak Antar berikan contoh ini adalah junior untuk kelas SDMI seperti ini ya, SDMI ya. Nah, itu beratnya berapa di situ dilihat. Nah, ini kalau untuk senior putra ya bisa dilihat di situ ada sekitar 7,257 kg anak-anak. Itu untuk putranya senior ya. Dan 4 kg untuk putrinya. Itu yang kelas senior. Nah, sedangkan untuk anak-anak atau juniornya 5 kg untuk putra ini 5 kilo beratnya ya.
Kemudian untuk putrinya 3 kilo yang ini. Nah, ini berat, ini 3 kilo dan ini 5 kilo anak ya. Nah, makanya butuh kekuatan dan latihan ini juga cukup lama anak-anak. Jadi tidak bisa instan ya, perlu kekuatan otot tangan, itu perlu betul sekali. Jadi jangan sampai mencobanya dengan tidak melakukan pemanasan, asal coba-coba. Nah, itu bisa bahaya ya. Makanya namanya tolak peluru di sini adalah tekniknya mendorong, bukan dilemparkan. Amin ya, bukan dilemparkan begini, tapi benar-benar didorong. Ya, karena apa? Kalau diayunkan itu bisa terjadi cedera. Karena beratnya peluru ini dengan ayunan tangan betul-betul harus didorong. Ya, makanya perlu diperhatikan betul. Nah, di sini dilihat cara memegangnya. Nah, peluru di sini ada berapa? 3 cara memegang peluru. Ya, dilihat sesuai dengan amit jari-jarinya. Ya, kalau jari-jari seperti Pak Anta ini, nah itu bisa mencakup semuanya, anak. Seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi kalau emang tidak bisa, Pak, jari saya kecil, berarti seperti ini bisanya. Ini. Ya, seperti ini. Ya, dilihat nomor 1. Ya. Terus yang kedua adalah melebarkan. Agak renggang. Nah, yang ketiga adalah seperti ini. Nah, jadi sebenarnya fungsinya dari antara jempol dan kelingking itu adalah menaruh. Nah, seperti ini ya. Kalau memang bisa jari-jarinya itu panjang seperti pantai ini, itu bisa seperti ini. Jadi fungsinya adalah menaruh peluru ini biar tidak jatuh. Kemudian 3 ini mencekam. Nah, ini memegang kuat ya, biar menjaga keseimbangan, biar peluru ini tidak jatuh. Itu ya. Baik anak-anak. Kemudian di sini dilihat dalam memegang peluru ya, dapat menyesuaikan untuk jari-jari tangan. Nah, itu ya. Terus langkah-langkah memegang peluru, halaman 40. Peluru diletakkan pada telapak tangan dan pangkal jari. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, praktekkan ya. Peluru diletakkan di depan bahu, pada tulang selaka atau leher. Nah, jadi peluru selama proses sebelum melakukan tolakan itu harus berada di sini terus anak-anak. Menempel, sekali lagi menempel, tidak boleh dilepas. Jadi peluru itu sekali menempel, nempel terus sampai dia akan ditolakkan. Sampai sini jelas ya. Jadi dalam tolak peluru itu ya, tidak boleh ini dilepas sayang, terlepas gini tidak boleh. Ini harus mepet terus. Ya, jelas ya. Ini sampai mepet terus sampai dia akan ditolakkan, baru dilepas. Ya, itu. Kemudian teknik dasar menolak peluru. Nah, di sini kita akan bahas ada 2 ternyata ya. Yang saya sampaikan tadi, teknik ortodoks dan teknik tolak punggung yang biasanya disebut dengan gaya O'Brien ya. Yang pertama dulu, teknik ortodoks ya, adalah teknik menolak peluru dengan posisi tubuh menyamping anak-anak. Ya, menyamping atau menghadap ke sektor tolakan. Jadi menyamping atau menghadap sektor tolakan anak-anak. Ya. Kemudian kalau O'Brien itu gimana Pak? Kalau O'Brien itu atau tolak punggung itu adalah membelakangi. Jadi punggungnya itu menghadap sektor tolakan. Nah, jadi punggungnya itu menghadap sektor tolakan. Jadi membelakangi. Ngoten nggih? Jadi membelakangi. Nah, jadi bedanya itu. Kalau yang ortodok tadi itu berarti menyamping atau menghadap sektor tolakan. Ya. Yang kedua, gerak tolak punggung atau O'Brien itu berarti membelakangi, punggungnya yang menghadap ke sektor tolakan ya. Baik, sampai sini sudah jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Dalam peraturan. Nah, di sini sudah banyak sekali peraturan yang mana tolak peluru itu ternyata ada yang dinyatakan diskualifikasi ya. Dan ada yang dinyatakan sah seperti apa. Nanti akan Pak Anta jelaskan lebih lanjut ya. Mari sebelum kita simak gambar ya, tolong disimak betul gambar berikut. Pak Anta akan menjelaskan tentang diskualifikasi tentang tolak peluru. Disimak anak-anak. Baik anak-anak. Nah, ini Pak Anta sudah menggambarkan contoh lapangannya ya. Bentuk lapangan seperti ini anak-anak. Ya, lingkaran ya dengan diameternya 2,315 meter diameternya ini ya. Kemudian garis sektornya adalah 45 derajat. Jadi arah tolakannya ke sana anak ya. Arah tolakannya sana lurus. Jadi kalau peluru itu kalau bisa jatuhnya itu berada di dalam garis sektor. Kalau di sini juga tidak
boleh. Karena apa? Diskualifikasi. Nah, kita bahas satu-satu tentang diskualifikasi tadi apa saja. Nah, keluar dan masuknya lingkaran dari bagian depan garis tengah. Nah, ini tidak boleh keluar masuk sini. Ya, jadi harus dari mana? Dari belakang untuk atletnya. Menginjak garis batas lingkaran. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menginjak. Jadi gimana Pak? Harus di belakang garis. Kalau dia menginjak berarti dia diskualifikasi, ya. Menyentuh tanah di luar lingkaran, menyentuh tanah di luar lingkaran. Kalian menyentuh satu tangan saja di luar itu juga diskualifikasi. Makanya nanti ada namanya gerakan lanjutan, nanti akan patah-pantaikan, ya. Tekniknya itu nanti ada gerakan awalan, ya, kemudian tolakan, kemudian gerak lanjutan. Nah, gerak lanjutan fungsinya untuk apa? Biar kalian bisa menjaga keseimbangan biar tidak jatuh ke depan, ya. Apalagi memegang tanah yang berada di luar garis, itu tidak boleh. Menyentuh papan batas tolakan sebelah atas, ini juga diskualifikasi. Kemudian meletakkan peluru di depan dada atau di belakang kepala. Nah, ini saya sampaikan tadi harus berada di mana? Di lengkuk leher ini, mepet, ya, nempel terus. Nah, itu juga pengaruh dari diskualifikasi tadi. Lanjut, peluru yang ditolakkan jatuh di luar sektor tolakan, jatuh di sini, itu diskualifikasi, berarti tidak boleh, harus berada di dalam sektor, ya, jelas ya. Lanjut, keluar dari lingkaran sebelum peluru menyentuh tanah. Nah, jadi pelurunya itu belum menyentuh tanah, kamu sudah keluar, itu tidak boleh, ya. Tapi kebanyakan pasti jatuh dulu, ya, pelurunya baru kamu bisa keluar. Tapi kalau langsung pelurunya masih di atas gitu kamu udah keluar, berarti hebat itu, ya. Berarti pelurunya masih jauh sekali itu tolakannya, ya. Biasanya itu pelurunya itu jauh, nah terus kamu bisa keluar, itu tidak boleh. Jadi yang harus pelurunya jatuh dulu, sampai jatuh plak baru kamu keluar lewat belakang. Keluar dari lingkaran melalui area tolakan. Nah, itu tidak boleh, diskualifikasi, ya. Tidak segera melakukan tolakan setelah dipanggil selama 3 menit. Nah, maksudnya dipanggil selama 3 menit itu kalian tidak segera melakukan tolakan. Entah itu masih deru-wedeg, nervous. Nah, itu bisa jadi, ya. Karena nggak pede, mungkin nggak percaya diri, akhirnya selama 3 menit kamu diem aja nggak melakukan tolakan, itu dinyatakan diskualifikasi. Kemudian gagal melakukan tolakan setelah 3 kali kesempatan. Jadi dalam tolak peluru anak-anak, ya, itu ada 3 kali kesempatan. Jadi kesempatan pertama misalnya 2 meter, kesempatan kedua 2,5 meter. Dengarlah kesempatan 3 tidak 3 meter. Nah, berarti yang diambil yang mana, anak? Yang dianggap terjauh dari 3 kesempatan itu, ya. Sampai sini udah jelas anak-anak? Jelas ya? Baik, nanti setelah ini Pak Anta akan mempraktekkan gimana toh caranya teknik tolak peluru dengan gaya ortodok, kemudian gaya obren atau tolak punggung. Mari anak disimak video berikut ini. Baik anak-anak, Pak Anta akan mempraktekkan, ya, tolong betul-betul disimak, ya. Tekniknya gimana tentang tolak peluru gaya ortodok, ya. Nah, ini saya umpamakan, Pak Anta umpamakan garis sektornya adalah sebelah sana, anak-anak, ya, biar kalian jelas. Jadi garis sektor itu ada berada di sebelah kirinya Pak Anta ini, ya, umpama ini, ya, berada di sebelah kirinya Pak Anta, ya, jelas ya. Nah, terus ada gerakan yang namanya gerakan awalan. Gerakan awalan seperti apa, Pak? Ini seperti contoh, ya. Nah, jadi peluru ini umpama Pak Anta megang peluru, ya, megang peluru, ini nempel anak-anak. Nah, kemudian kaki kanan adalah sebagai tumpuannya anak-anak, ya, kaki tangan, kaki kanan tumpuannya, ya, kaki kiri diayun, ya, seperti ini. Nah, tangan ini lemes, kemudian badan agak membungkuk seperti ini. Ini yang menyamping ya anak-anak, ya, menyamping seperti ini, ya. Nah, ini hitungannya berapa, Pak? Mau 3 kali boleh, mau 5 kali boleh. Ya, jangan banyak-banyak awalan itu. Nanti kelamaan bisa didis, ya. Karena apa? Terlalu lama, hanya waktunya 3 menit. Jadi, berapa kali? 3 kali boleh. Nah, ini fungsinya awalan apa? Biar kalian itu merasa mantap, ya, untuk melakukan tolakan. Jadi, ya nafasnya diatur. Kalau sudah yakin untuk melakukan tolakan baru
melakukan tolakan. Nah, ini awalan dulu, Pak Anta praktekkan. Ya, agak membungkuk anak-anak seperti ini. Semakin membungkuk semakin baik. Ya, tumpuan berada di sebelah kanan, kaki kanan. Seperti ini melihat. Ya, tangan rileks, tangan rileks. Ya, tidak usah kau kenceng gini, tapi rileks. Nah, kaki diayunkan sambil menarik nafas pelan-pelan. Nah, ini awalan. Ya, ini awalan. Sampai sini jelas? Ya, jelas ya, nak ya? Nah, kemudian lanjut ke gerakan tolakan. Nah, setelah tolakan itu gimana pas setelah awalan? Berarti tolakan. Tolakan dilihat. Ini awalan dulu. Nah, tolakannya adalah seperti ini, lompat. Ya. Tuh. Ya, Muhammad loncat ya. Satu kaki, des taruh. Saya ulangi ya, dari sini ya, mungkin agak sebelah sini ya, biar kalian jelas. Ini Muhammad ya. Ini awalan dulu. Awalan dulu. Nah, ini udah proses tolakan. Lihat, awas. Ya, gerakan misalnya kalau dihitung 1 2 3 awalan ya. 4 5 6 itu proses tolakan. Awas dilihat ya. 1 2 3 4 5 6. Saya ulangi ya, diperhatikan betul ya, diperhatikan betul. Ini masih gerakan awalan dan tolakan. Awalan 1 2 3 4 5 taruh kaki kirinya, 6 ditolakkan. Ingat, didorong bukan dilempar. Salah ya kalau dilempar, didorong. Oke. Sekarang ditambah dengan gerakan lanjutan. Coba dilihat. Ya, awalan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, gerakan 7 tadi adalah gerakan lanjutan. Ya. Pak, gimana itu, Pak? Lanjutan itu adalah gerakan di mana kaki kiri diganti kaki kanan. Biar menjaga keseimbangan, biar tidak jatuh ke depan atau menginjak luar garis yang bisa dinyatakan diskualifikasi. Ya, begitu anak-anak ya. Itu namanya gerak gaya ortodok. Ya, nah, yang Pak Anta akan nilai nanti pada waktu praktek itu adalah gerakan yang cepat anak-anak, bukan gerakan yang tadi. Itu hanya sekedar contoh. Ya, jadi gerakannya gimana, Pak? Awalannya saja yang lama. Mohon maaf, lambat. Ya, 1, sebentar. Ini gerakan yang betul. Awas. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, itu ya. Satu kali lagi, diperhatikan. 1 awalan pelan. 2 3 4 5 6 7. Nah, gerakan cepat itu tadi adalah gerakan di mana peluru itu akan jauh atau tidaknya jatuhnya anak-anak. Ya, seperti itu. Ya, jadi diusahakan gerakannya nanti pada waktu Pak Pranta memberikan praktek, gerakannya adalah yang cepat tadi. Ya, tanpa peluru. Ya, tanpa bola. Wes kosongan saja. Yang penting ini nanti digerakkan seperti itu. Tidak boleh lepas dari itu. Ya, itu untuk gaya ortodok. Nah, sekarang untuk gaya obren, Pak, lap punggung. Gimana, Pak? Nah, berarti posisinya membelakangnya, nah. Umpama di sana adalah garis sektornya, ya. Nah, lapangannya sebelah, berarti membelakangi. Seperti ini, Nana. Ya. Seperti ini. Jelas ya? Jadi membelakangi. Gerakannya apa gimana, Pak? Sama. Sama seperti tadi, cuma dia membelakangi. Ya, membelakangi sektor. Namanya tolak punggung atau gaya obren. Sama seperti ini. Nah, cuman dia ada putaran badan, anak-anak. Ya, berputar badannya. Yuk, coba diperhatikan. Awalan 1 2 3 4 5 6 7. Saya ulangi. Gerakannya hampir sama, hanya dia berputar. Ada putaran badannya. Ya, coba diperhatikan. Gerakan obren atau tolak punggung. 1 2 3 4 5 6 7.
ya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ada gerakan gaya ortodok menyamping, ya. Yang gaya obrol adalah membelakangi. Ya. Baik anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi diingat-ingat ya, gerakan atau gaya ortodok dan gaya obrolnya. Ya, kemudian yang paling penting adalah kalian bisa melakukannya dengan baik. Ya. Bisa kalian melakukan dengan baik dan gerakan yang cepat, ya, bukan gerakan yang lambat, ya. Baik, itu saja dari Pak Anta. Kita lanjutkan materi berikutnya di kesempatan lain hari. Baik anak-anak, mungkin itu saja disampaikan dari Pak Anta. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.